Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak hadirin sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah. Betul, saya juga ingat, alhamdulillah ingat juga nih. Kita sampai di Urwah bin Mas'ud, utusan yang kesekian kalinya yang diutus oleh orang-orang Quraisy untuk menanyakan tentang maksud kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Urwah bin Mas'ud bertemu dan mengamati apa yang dia lihat langsung pada diri Rasulullah dan para pengikutnya, itu para sahabat, maka Urwah bin Mas'ud kembali dan menyampaikan untuk tidak melakukan hal yang macam-macam terhadap Rasulullah, karena ini beda, ya, karena dia tidak pernah melihat ada orang yang lebih dihormati dibanding Muhammad yang begitu dihormati oleh para sahabatnya. Apa yang disampaikan oleh Urwah bin Mas'ud ini tidak langsung ditindak, ya, atau di follow up oleh orang-orang kafir Quraisy. Malah justru secara diam-diam mereka mengutus beberapa pemuda, ya, dengan berpakaian lengkap layaknya berperang untuk menculik salah satu dari para sahabat. Tapi justru niat mereka untuk melakukan itu digagalkan oleh para sahabat, gitu. Dan peristiwa ini yang Allah kemudian abadikan di surah 48 ayat 24, gitu. Jadi mereka, para pemuda ini pilihan, bersenjata lengkap, tapi ternyata tidak berdaya di hadapan para sahabat yang tidak membawa senjata lengkap. Gitu. Bagaimana Allah berfirman, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ya, jadi kalau para sahabat ingin, Rasulullah ingin, ini sudah dihukum para pemuda ini. Tapi lagi-lagi Rasulullah ingin menunjukkan kepada orang-orang Mekah bahwasanya beliau datang ke Mekah ingin damai, ingin ibadah. Maka kemudian para pemuda yang ditawan ini dikembalikan. Dan betapa kagetnya mereka. Ya. Maka ini pun tetap menjadi deadlock, ya, perundingan ini, gitu. Sampai akhirnya Rasulullah berinisiatif untuk mengutus sahabat menemui orang-orang Mekah, gitu ya. Maka ketika itu Rasulullah awalnya menunjuk Umar bin Khattab. Umar, berangkat, ya, kau masuk ke Mekah dan kau sampaikan apa keinginan mereka, gitu. Umar ketika itu menolak. Apa alasannya? Bukan Umar tidak taat. Kata Umar, kalau sama saya urusannya berabe ya Rasulullah. Berabe, gitu. Saya nggak bisa menahan diri, gitu. Ya, kalau ada sesuatu yang mengganjal saya langsung bertindak, gitu. Nah, itu yang pertama kata Umar bin Khattab. Jadi khawatir Umar tidak bisa menahan diri. Padahal misinya jelas. Kaum muslimin ingin damai, gitu. Yang kedua, ya, Umar istilahnya tidak ada keluarga yang menjamin kalau seandainya dia datang ke dalam kota Mekah, gitu. Ya, jadi khawatir tadi karena tidak ada yang menjamin, akhirnya istilahnya saya udahlah mati-matian lah, gitu ya. Seperti itu.
Lalu kata Umar, jangan saya ya Rasul. Lalu siapa? Orang yang tepat adalah orang yang masih punya banyak saudara di Mekah dan masih menghormatinya. Dan orang yang kalem, orang yang sabar gitu. Kata Rasulullah, siapa? Maka kemudian kata Umar, Utsman bin Affan. Utsman aja. Maka akhirnya Rasulullah setuju dan diutuslah Utsman bin Affan untuk masuk ke dalam kota Mekah. Dengan maksud ya memastikan tentang kedatangan Rasulullah dan para sahabat. Nah, begitu Utsman masuk, betul. Utsman masih banyak kerabat. Abu Sufyan itu masih satu kabilah dengan Utsman gitu. Ya, makanya Utsman sangat dihormati. Dia dijemput, kemudian dikawal masuk ke dalam Mekah. Bahkan ketika itu Utsman dipersilakan, silakan kau ibadah, kau tawaf silakan. Gitu. Tapi Utsman nggak mau. Saya datang kemari bukan untuk itu. Ya. Saya menghormati Rasulullah. Saya tidak ingin kaum muslimin, Rasulullah dan sahabat-sahabatku tertahan tidak masuk kemari untuk melakukan ibadah. Sementara aku enak-enakan melakukan ibadah. Saya nggak mau, kata Utsman. Kecuali kalau kalian biarkan Rasulullah dan sahabat-sahabatku masuk. Tapi mereka tidak mau. Dan Utsman pun tidak mau juga melakukan tawaf. Ya. Ya, karena terjadi cukup lama Utsman itu berada di dalam kota Mekah, gitu. Jadi padahal misinya sebentar saja, gitu. Cuman menyampaikan, gitu. Ini udah berapa kali utusan kafir Quraisy nggak gol juga, gitu. Maka Rasulullah inisiatif. Maka akhirnya apa yang terjadi? Ya, ada berita hoax yang sampai ke tengah-tengah kaum muslimin, sampai ke Rasulullah, yaitu isu Utsman bin Affan dibunuh. Ya, Utsman dibunuh. Sehingga akhirnya apa yang Rasul kemudian mengumpulkan para sahabat ya yang ikut dalam peristiwa itu untuk melakukan yang namanya baiat. Janji setia. Gitu. Janji setia. Di mana hal ini yang kemudian Allah sebutkan di ayat berikutnya di surah Al-Fat itu sendiri gitu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Ya, jadi Rasulullah memanggil para sahabat, meminta para sahabat untuk berjanji setia gitu. Para sahabat ketika itu berkumpul kecuali satu orang saja. Yaitu yang saya sampaikan di awal, orang munafik yang ikut dalam peristiwa ini. Namanya Ja'ad bin Qais. Dia ngumpet, tidak mau baiat. Nah, maka ketika Rasulullah sudah mengambil baiat para sahabat, gitu, Rasulullah mengatakan, semua yang ikut dalam baiat ini dosanya diampuni dan masuk surga. Kecuali orang yang bersembunyi di balik unta itu. Yaitu orang munafik tadi. Satu orang yang ikut. Jadi Rasulullah menyebutkan adalah banyak hadis beliau tentang keutamaan para sahabat yang ikut dalam baiat ridwan ini. Jadi baiat ini namanya baiat ridwan. Jadi saya sering sampaikan, jadi sahabat yang dijamin masuk surga itu bukan 10 orang itu saja. Gitu. Kan kita mengenalnya al-mubasyarun bil jannah itu 10 orang sahabat. Enggak, banyak. Sahabat semua dijamin masuk surga. Terutama mereka-mereka yang ikut dalam momen-momen tertentu. Ya. Salah satunya di Bai'atur Ridwan ini. Ada kurang lebih 1.398 sahabat yang dijamin masuk surga. Kan yang berangkat 1.400 itu sama Rasulullah. Berarti tinggal 1.399. Nah, yang satu orang lagi orang munafik. Berarti 1.398-nya semuanya dijamin masuk surga. Ya. Nabi bersabda, la yadkhulun nar insyaallah min ashabi syajarah ahadun alladziina bay'u tahtaha. Insyaallah tidak ada satupun yang masuk neraka dari orang-orang yang berbaiat di bawah pohon.
Gitu. Bahkan Nabi mengatakan, antum khairu ahlil ar. Kalian ini yang ikut baiat adalah sebaik-baik penduduk bumi. Sebaik-baik penduduk bumi. Yaitu yang berjumlah di 1398. Kalau kita kurangin Utsman, karena Utsman nggak ikut dalam baiat ini, dia masih ditawan, berarti 1397. Nah, itu manusia terbaik di muka bumi ini. Karena apa? Rasulullah minta janji setia mereka tidak akan kembali sebelum urusan Utsman, terbunuhnya Utsman ini selesai. Padahal kita tahu datang ke Mekah ingin ibadah, tapi karena Quraisy macam-macam, maka Rasulullah tidak segan-segan untuk melakukan tindakan perang. Gitu. Artinya ini pelajaran buat kita, satu nyawa seorang Muslim itu seperti itu, Pak. Ya, satu nyawa seorang Muslim melayang, maka itu menjadi tanggung jawab seluruh Muslim. Gitu. Jadi jangan mentang cuma satu, korbannya cuma satu, korbannya cuma dua. Bagi Allah lebih mudah, ya, hancurnya alam semesta ini dibanding melayangnya satu nyawa seorang Muslim. Maka kalau kita cuek, misalnya kita sering contohkanlah masalah Palestina gitu ya. Gitu. Karena masih banyak juga kaum muslimin yang cuek gitu. Itu bukan urusan kita gitu. Udah jauh gitu. Enggak, itu urusan kita. Ya, satu nyawa seorang muslim, apa ini bernyawa-nyawa melayang dengan sia-sia seperti itu, dengan biadabnya, cara biadab mereka dibunuh, ya, maka itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, lihat saja apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Satu nyawa seorang Utsman, walaupun itu kemudian berita bohong, bagaimana mereka berjanji setia untuk mati-matian. Ya, untuk mati-matian, satu nyawa saja. Gitu. Nah itu. Jadi, maka berita Rasulullah mengambil baiat para sahabat ini sampai ke telinga orang-orang Quraisy. Sehingga akhirnya mereka pun cepat merespon. Dengan cara apa? Dikirimlah juru runding di antara mereka, yaitu namanya Suhail bin Amr. Ya, Suhail bin Amr namanya. Maka ketika Suhail datang, terlihat oleh Rasulullah, apa sabda Rasulullah? Begitu melihat Suhail, qad sahalalakum amrakum. Arakal qaum as-sulha hina ba'athu hadzal rajul, kata gitu. Ya, sungguh mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kalian semua. Jadi mengatakan kepada para sahabat. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Dengan diutusnya orang ini, Suhail bin Amr, ini menunjukkan orang-orang Quraisy ingin berdamai dengan kita. Nah, ini saya katakan lagi hebatnya Rasulullah. Bisa membaca siapa yang diutus. Kemarin ya. Ketika yang diutus ini sikapnya begini, yang diutus ini begini, gini. Nah, begitu yang diutus Suhail bin Amr, menunjukkan Quraisy ingin berdamai. Jadi karena Suhail itu sudah sering diutus untuk hal-hal terkait dengan perdamaian yang dilakukan oleh suku Quraisy dengan suku-suku yang lain. Jadi kalau Suhail yang diutus, ini menunjukkan pengen damai. Nah, itu seperti itu. Maka begitu Suhail datang, kata Rasul gitu, qad sahalalakum amrokum. Semoga Allah memudahkan urusan kalian semua. Karena dengan kedatangan laki-laki ini, berarti Quraisy ingin berdamai dengan kita. Ya. Maka akhirnya, dimulailah perjanjian itu. Ya, nanti Suhail masuk Islam. Kalau di sini belum masuk Islam. Gitu ya. Ya, Suhail apa artinya, Pak? Hah? Suhail. Suhail itu gampang, mudah. Gitu. Suhail itu isim tasgir dari sahil gitu. Ya, jadi tasgirnya Suhail. Gitu. Jadi saya sering sampaikan Hasan itu baik. Kakaknya, adiknya namanya Husain. Nah, itu sama. Hasan Husain, itu tasgir. Jundun, Junaidin. Junaid, itu sama, tasgir juga. Tentara kecil. Jundun, tentara. Junaid, tentara
kecil gitu. Nah itu Suhail bin Amr namanya. Nah, akhirnya dilakukanlah perjanjian dan ini yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya saya tidak menyebutkan poin seluruhnya, tapi 4 poin. Pertama adalah Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak boleh masuk kota Mekah tahun ini. Ya. Jadi sudah di gerbang Tanah Haram, kemudian poin pertamanya nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk kota Mekah. Berarti gagal ibadah. Gitu. Ini perasaannya sama dengan orang yang udah berangkat haji sampai sono suruh pulang. Kan banyak tuh kasus haji puroda gitu ya. Nah, begitu sampai sana dideportasi gitu. Sudah sampai sana gitu. Nah, karena ada masalah akhirnya suruh keluar. Gitu. Nah, kira-kira gimana itu? Nah, begitulah perasaan para sahabat. Gitu. Luar biasa marahnya para sahabat. Poinnya. Gitu. Dan mereka baru boleh masuk kota Mekah tahun depan. Tahun depan. Silakan ibadah di tahun depan. Dan itu pun dibatasi 3 hari saja. 3 hari saja. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, jadi tidak ada lagi benturan-benturan antara kaum muslimin dan Quraisy selama 10 tahun. Poin keempat adalah semua suku berhak untuk memilih bergabung dengan salah satu, baik kepada Quraisy maupun kepada Rasulullah. Ya. Dan secara otomatis menjadi terikat dengan perjanjian ini. Maka nanti ada 2 suku, suku Huza'ah dan Bani Bakr namanya. Nah, suku Huza'ah nanti bergabung dengan kaum muslimin. Bani Bakr bergabung dengan Quraisy. Ini suku, ini musuhan, Pak. Musuhan. Gitu. Tapi begitu terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka mereka pun masing-masing mengambil pilihan. Gitu. Maka secara otomatis nggak boleh diserang, walaupun ini musuhan ya. Jadi nggak boleh diserang. Walaupun nanti akhirnya Bani Bakr melanggar perjanjian, dia menyerang suku Huza'ah di tengah malam saat mereka sedang lengah. Dan suplai senjata yang mereka dapatkan itu dari orang-orang Mekah. Dan berita ini sampai kepada Rasulullah dan itulah yang kemudian menyebabkan terjadi peristiwa Fathu Makkah. Karena pelanggaran perjanjian. Jadi sampai-sampai saking marahnya luar biasa Bani Bakr ini, suku Huza'ah itu sudah masuk ke kota Mekah. Bahkan sudah ke Ka'bah gitu. Dengan harapan kalau sudah di dalam itu nggak diserang. Tapi kata Bani Bakr, nggak ada lagi, nggak ada haram-haraman. Habisi mereka semua. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah marahnya luar biasa. Karena apa? Quraisy ikut mensuplai senjata. Gitu. Nah kemudian yang keempat, siapapun orang Quraisy yang lari kepada Muhammad tanpa izin walinya, maka harus dikembalikan. Sementara jika ada dari pihak Muhammad melarikan diri ke pihak Quraisy, tidak boleh dikembalikan. Jadi kalau ada orang Mekah lari ke Madinah, suruh dibalikin. Tapi kalau orang Madinah lari ke Mekah, nggak boleh dibalikin. Rugi kan Pak? Rugi nih gitu. Apalagi, ini diantara poin-poin pentingnya, sebelum poin-poin ini ditulis, ini yang memancing para sahabat marah luar biasa. Kenapa? Karena ketika itu, kata Rasulullah, Ali, tulis, Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu mendengar sabda Rasul suruh menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka Suhail bin Amr mengatakan, apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Kami tidak mengenal kalimat itu. Ganti. Ali udah nulis Pak. Udah nulis. Maka ganti. Kami nggak mau, kami nggak kenal kata-kata itu. Ganti. Bismika Allahumma. Tambahin sama kita amut wa ahya. Dia mau tidur gitu ya. Jadi mereka tidak mengenal Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kalau Allah mengenal dia.
Itu sudah biasa kalimat mereka. Maka begitu Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak mau mereka. Ganti Bismika Allahumma. Maka Ali dengan sangat terpaksa mengganti kalimat itu. Lalu kemudian Rasulullah memulai ucapannya lagi. Perjanjian ini dibuat antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Apa itu Muhammad Rasulullah? Kalau kami mengakui engkau sebagai Rasul, maka kami tidak akan memerangimu selama ini dan tidak akan menahanmu di tempat ini. Ganti. Ganti. Maka kata Rasulullah, Ali hapus. Ganti. Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Ali nggak mau ganti. Nggak mau Ali. Kali ini Ali nggak mau. Nggak mau. Diam aja Ali. Ali hapus. Ganti. Nggak mau. Udah kesel. Para sahabat yang lain juga kesel gitu. Karena dengan congkaknya Suhail bin Amr itu. Sampai akhirnya kata Rasulullah, karena Ali tidak mau hapus, kata Rasulullah, Ali, mana tulisannya gitu. Nah ini menunjukkan Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kata Rasulullah, mana dia? Maka ditunjukkan ini. Maka Rasulullah yang menghapus sendiri. Kemudian digantilah sesuai dengan perintah tadi. Baru kemudian poin-poinnya tadi seperti itu. Jadi dari awal para sahabat sudah gondoknya luar biasa gitu. Tambah lagi ada poin-poin yang sangat merugikan. Ya, poin di antaranya tadi nggak jadi ibadah, nggak jadi ibadah. Tahun depan baru ibadah. Itu pun cuma 3 hari. Yang kedua tadi kalau ada orang Mekah ke Madinah balikin. Tapi orang Madinah ke Mekah nggak boleh dibalikin. Nah itu. Tapi luar biasa Rasulullah mencontohkan para sahabat bagaimana kita bisa berkomitmen dengan perjanjian ini, gitu ya. Walaupun dalam penglihatan para sahabat ini merugikan, Pak, gitu. Tapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka baru saja perjanjian itu ditandatangani, ya, disepakati, tiba-tiba datang seorang bernama Abu Jandal. Siapa Abu Jandal? Abu Jandal itu adalah anaknya Suhail. Anaknya Suhail. Jadi dia datang, dia katakan kepada ya Rasulullah, aku sudah Islam, aku ingin ikut bersamamu ke Madinah. Nah, maka kata Suhail, Muhammad, ingat, perjanjian baru kita sepakati. Perjanjian baru kita sepakati. Maka kembalikan dia ke saya. Kata Suhail. Ini anaknya Suhail. Lalu kata Rasulullah, ya Aba Jandal, isbir wahtasib. Fa innallaha ja'ilun laka waliman ma'aka minal mustad'afin farjan wa makhrajan. Inna qad aqadna bainana wa bainal qaum sulhan wa a'tainahum ala dhalik wa a'tuna ahdallah fala naqdiru bihim. Ya. Jadi kata Rasulullah, wahai Abu Jandal, sabar. Sabar. Maka engkau akan mendapatkan pahala dengan kesabaranmu. Sesungguhnya Allah akan menjadikan buatmu jalan keluar dan orang-orang yang bersama denganmu, yang semisal nasibnya denganmu gitu. Karena mohon maaf wahai Abu Jandal, kami sudah bersepakat, ya, dengan perjanjian ini. Kami memberikan kesepakatan itu dan mereka juga memberikan kesepakatan itu. Maka kami tidak ingin mengkhianati kesepakatan itu. Maka akhirnya Abu Jandal diikat, ya, oleh ayahnya sendiri. Gitu. Maka Umar yang melihat itu marahnya luar biasa. Umar nggak terima. Ya, Umar nggak terima. Ya, sikapnya berbeda dengan Rasulullah. Kata Umar, sambil mendekati Abu Jandal, dikasih pedang gitu. Jadi dikasih pedang oleh Umar. Nih, nanti kau tebas aja ayahmu gitu. Kata Umar. Gitu. Umar udah kesel banget. Ya, jadi kata Umar, isbir ya Aba Jandal, fa innama humul musyrikun. Ya, sabar wahai Abu Jandal. Ya. Sesungguhnya mereka hanya orang-orang musyrik. Wa innama damu ahadihim damu kalbin.
darah mereka itu sama dengan darah anjing, kata Umar. Gitu, ya. Dan wayutna qama saif finhu, ya. Lalu diberikan pedang itu, tapi kemudian diingatkan kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perjanjian itu. Jadi tidak boleh melakukan hal semacam itu. Gitu. Jadi akhirnya Abu Jandal pun diikat dan dibawa ke Mekah. Sambil dia berkata, ya Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian membiarkan saudara kalian seperti ini? Gitu. Para Rasulullah hanya melihat saja. Rasulullah ingin menunjukkan tentang kesepakatan itu, yang nanti hasilnya akan kelihatan, ya, setelah peristiwa ini. Gitu. Maka kemudian setelah Suhail pulang dengan membawa anaknya, Abu Jandal tadi, kemudian Rasulullah pun berkumpul dengan para sahabat. Dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut mereka. Jadi walaupun nggak jadi, ya, nggak jadi masuk kota Mekah, tapi diperintahkan oleh Rasul suruh menyembelih hewan kurban yang sudah dibawa dan mencukur rambut. Nah, ketika Rasulullah perintahkan itu, tidak ada satu sahabat pun yang berdiri dan melakukan perintah Rasul. Nggak ada. Sahabat masih dongkolnya luar biasa. Marah luar biasa. Sampai akhirnya Rasulullah bingung melihat sikap para sahabat. Lalu Rasulullah masuk ke dalam tenda beliau. Menemui istri beliau, Ummu Salamah. Jadi ketika itu, istri beliau yang dibawa dalam peristiwa ini adalah Ummu Salamah. Dan nanti di Haji Wada, Bapak hadirin sekalian, baru Rasulullah membawa seluruh istrinya di Haji Wada. Dan ketika sampai di Zulhulaifah atau Bir Ali, ya, di situ Rasulullah menginap. Dan ada keterangan yang menyebutkan bahwasanya di tempat itu, saat Rasulullah mabit di tempat itu dalam perjalanan menuju Haji Wada itu, Rasulullah menggauli seluruh istrinya dalam satu malam. Berapa istrinya? 9. Dalam satu malam. Dalam satu malam. Dalam satu malam, Pak. Itu ya. Jadi baru di peristiwa itu seluruh istrinya dibawa. Dan digilir dalam satu malam di tempat itu. Seperti itu. Ya, karena besoknya Rasulullah sudah berihram. Ya, jadi sebelum berihram maka masih dibolehkan. Karena itu tempat itu kan Bir Ali itu tempat mikotnya penduduk Madinah. Mikot makan bagi penduduk Madinah ketika ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh. Maka mikotnya di situ. Ya. Jadi tapi kalau di peristiwa ini cuma satu, yaitu Ummu Salamah yang dibawa. Maka ketika itu Rasulullah curhat sama Ummu Salamah, bagaimana wahai ini istriku, wahai Ummu Salamah, tidak ada satupun dari sahabat-sahabatku yang menjalankan perintahku. Maka apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, wahai suamiku, sekarang Anda keluar dari kemah ini dan Anda jangan ngomong apapun. Anda langsung suruh tukang cukur untuk mencukur rambut Anda. Lalu setelah itu Anda sembelih binatang Anda, hewan yang Anda miliki. Maka Rasulullah keluar atas usul Ummu Salamah, keluar dari tendanya, lalu Rasulullah melakukan itu. Begitu Rasulullah mencukur rambutnya, begitu Rasulullah memotong sembelihannya, maka semua sahabat berdiri dan melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi terkadang perintah itu langsung dengan praktek. Gitu. Dan itu lebih efektif. Lalu mungkin pertanyaannya, apakah para sahabat ketika itu maksiat dengan perintah Rasul? Gitu. Tidak. Para ulama mengatakan para sahabat bukan berarti tidak taat kepada Rasul. Tapi sampai Rasulullah perintahkan ya untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban mereka, para sahabat ketika itu masih berharap turun ayat, turun perintah dari Allah kepada Rasulullah dan kepada mereka untuk perang menyerang orang-orang Mekah. Gitu. Jadi mereka tuh udah kesel banget
sebelumnya sudah kesel, tambah lagi dengan isi perjanjian gitu. Maka mereka masih menunggu, kali aja wahyu turun, perintah untuk perang. Tapi ternyata tidak juga turun perintah perang, sampai Rasulullah mencukur rambutnya dan menyembelih hewannya sendiri. Baru kemudian para sahabat semuanya pun melakukan itu. Saking mereka semangatnya buru-buru, ada yang sampai luka kepalanya. Saking menyambut, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka begitu melihat para sahabat melakukan itu, Rasulullah mendoakan mereka. Di antaranya Rasulullah berdoa, rahimallahu alal muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya sampai botak. Gitu, sampai botak. Para sahabat nanya, yang tidak mencukur rambutnya sampai botak. Wa alal muqassirin, bagaimana Rasul dengan kami yang tidak mencukur rambutnya sampai botak? Rasulullah mengulangi sabdanya, rahimallahu alal muhallikin. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur rambutnya sampai botak. Para sahabat tanya lagi, wa alal muqassirin, bagaimana dengan kami yang tidak mencukur rambut sampai botak? Rasulullah mengulangi sabdanya, rahimallahu alal muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya sampai botak. Para sahabat penasaran nanya lagi, wa alal muqassirin ya aina ya Rasulullah? Bagaimana dengan yang tidak sampai botak ya Rasul? Wa alal muqassirin. Begitu juga buat yang mencukur rambutnya tidak sampai botak. Artinya apa? Ya, artinya mencukur rambut saat sampai botak itu, sampai gundul ketika ibadah haji atau umroh, itu lebih afdol dibanding tidak sampai botak. Tidak sampai botak sah, tapi kalah afdol dengan yang botak. Buktinya apa? Rasulullah mengulangi sabdanya 3 kali. Ya, buat yang mencukur rambutnya sampai botak. Sementara yang tidak sampai botak hanya 1 kali. Gitu. Ya, jadi itu menunjukkan keutamaan yang sampai botak. Ya, sama juga dengan saya pernah sampaikan sholat jamaah di shaf pertama, gitu ya. Di shaf pertama sama Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat, ya, kepada orang-orang yang berada di shaf pertama dalam sholat jamaahnya. Maka sahabat nanya, wa alasani, bagaimana dengan shaf yang kedua? Rasul mengulangi sabdanya yang sama. Setelah Rasul mengulangi sabda yang sama, bertanya lagi, wa alasani, bagaimana dengan shaf yang kedua ya Rasul? Maka Rasul mengulangi sabdanya sampai 3 kali. Sahabat penasaran lagi, bagaimana dengan kami yang di shaf kedua? Maka Rasulullah mengatakan, wa alasani, begitu juga dengan shaf yang kedua. Artinya dalam sholat jamaah ada bonus yang berbeda. Ya. Nah, salah satunya ditentukan di shaf keberapa dia berada. Shaf pertama 3 kali dapat sholawat dari Allah dan para malaikat. 3 kali, Pak. Sementara yang shaf kedua 1 kali. Yang ketiga, keempat, kelima, nyender, tidak dapat. Tidak ada tambahan bonus. Gitu, Pak. Jadi makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, kalau seandainya orang tahu apa yang ada dalam shaf pertama, maka mereka siap diundi untuk bisa mendapatkan shaf pertama. Gitu. Cuman kita banyaknya dorong-dorongan kalau shaf pertama. Ente aja gitu ya. Nah, akhirnya yang maju nanti orang gila lagi gitu. Takutnya begitu. Nah, jadi kalau memang kita punya kesempatan ada di shaf pertama, ya ambillah kesempatan itu. Jangan dikasih orang lain gitu. Kecuali tadi orang-orang tertentu yang memang punya kapasitas gitu ya. Gitu. Ya, itu wah ini memang dia pantasnya persis di belakang imam, ya udah gitu. Saya geser lah gitu.
Ya gitu. Tapi kalau memang istilahnya sama dengan kita, jangan. Ya, itu mementingkan dalam hal itu mementingkan yang salah. Al-isaru bil ibadati mamnu. Mementingkan orang lain dalam masalah ibadah itu dilarang, nggak boleh. Jadi dalam hal ini berpastabikul khairat. Ya. Jadi tapi saya pernah bilang juga nggak boleh ngetek-ngetekan, nggak boleh. Kadang-kadang kita ngetek-ngetekan. Ya, karena ditek-tekin gitu ya. Padahal orang itu udah datang duluan, cuman karena ingat itu jangan ditempatin saya ya, gitu ya. Nah, itu nggak boleh kalau begitu. Ya, yang lambat ya udah belakang gitu. Jangan main charter aja gitu, seperti itu. Nggak boleh gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sampai akhirnya tidak lama kemudian datanglah orang-orang muslimah, wanita-wanita muslimah yang selama ini masih di Mekah. Mereka datang kepada Rasul, ya Rasul, tolong kami agar kami bisa ikut Anda ke Madinah. Kami sudah nggak betah tinggal di Mekah, tapi kami ditahan oleh keluarga kami nggak boleh ke Madinah. Maka saat wanita-wanita muslimah ini datang menemui Rasul, minta dibawa ke Madinah, orang-orang Quraisy mengatakan, Muhammad, ingat perjanjian. Ingat perjanjian kita. Kata Rasulullah, oh enggak, kata Rasul. Di situ, pinternya Rasulullah. Dan mereka akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa Quraisy. Kata Rasul, di poin itu enggak ada perempuan, enggak ada. Enggak ada perempuan, maka saya tidak akan serahkan wanita-wanita ini kepada kalian. Akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya mereka membiarkan wanita-wanita muslimah itu untuk ikut bersama Rasulullah ke Madinah. Oleh karena itu, terkait dengan peristiwa ini, turunlah surat Al-Mumtahanah. Di ayat yang, ya ayyuhalladzina amanu, idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kamu wanita-wanita muslimah beriman, maka uji dulu mereka. Benarkah mereka beriman? Kalau sudah teruji, maka jangan kalian kembalikan mereka kepada keluarga mereka di Mekah. Kenapa? Baik kepada suami mereka, kepada ayah mereka yang masih kafir. Karena apa? Mereka tidak halal buat orang kafir, dan orang kafir itu tidak halal buat mereka. Maka karena ayat inilah yang kemudian Umar bin Khattab, ya, ketika turun ayat ini, beliau menceraikan istrinya yang masih kafir. Jadi Umar sebelum turun ayat ini masih punya istri yang masih yang kafir. Tinggalnya di Mekah. Tidak diceraikan oleh Umar selama ini. Karena memang tidak ada perintah untuk melakukan itu. Maka setelah turun ayat ini, bahwasanya tidak halal seorang muslim berumah tangga dengan orang kafir, maka Umar pun menceraikan. Dan secara otomatis wanita-wanita muslimah ini yang suaminya masih kafir, maka boleh meninggalkan suaminya yang masih kafir. Kenapa? Tidak halal wanita muslimah buat suami mereka yang masih kafir. Nah, jadi ini baru turun ayatnya di sini, nggak boleh. Ya, jadi berumah tangga dengan berlainan agama. Dalam hal ini dengan orang-orang musyrik seperti itu. Ya, jadi itu turun ayatnya di sini. Gitu. Maka tadi Umar langsung merespon perintah ini dengan menceraikan istrinya yang masih kafir. Jadi saya apa ya? Dikit lagi ya, biar tuntas. Ya. Maka setelah kejadian itu, kemudian Umar itu masih penasaran dengan kesepakatan yang disetujui Rasulullah. Sehingga apa? Umar datang menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, alasna ala haqqin wahum ala batil. Ya Rasul, bukankah kita berada di atas kebenaran sementara mereka di atas kebatilan? Kata Rasulullah, iya, betul. Bukankah ya Rasulullah, kalau kita mati kita masuk surga, kalau mereka mati mereka masuk neraka? Iya, kata Rasulullah, betul.
Tapi kenapa engkau memberikan sesuatu yang merugikan kita ya Rasulullah? Kenapa? Jadi dalam pandangan para sahabat termasuk Umar, perjanjian Hudaibiyah itu merugikan kaum muslimin. Gitu. Maka apa kata Rasulullah? Ya Ibnul Khattab, inni Rasulullah. Wahai Ibnul Khattab, aku ini adalah Rasulullah. Walastu a'sihi, dan tidak mungkin aku bermaksiat kepada Allah. Perjanjian yang aku sepakat itu bukan berarti aku maksiat sama Allah. Termasuk Pak, menghapus kalimat bismillah, menghapus kalimat Rasulullah. Ini kan hal prinsip sebenarnya gitu. Tapi demi strategi kemudian Rasulullah melakukan itu. Dan Rasul mengatakan itu bukan bentuk maksiatku. Wa huwa nasiri, dan Allah pasti menolongku. Walan yudoyi'ani, dan Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan aku. Ya, jadi bagaimana Rasulullah meyakinkan Umar bin Khattab tentang itu. Tapi kemudian Umar masih penasaran, datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, gimana ini? Kata Abu Bakar apa? Ternyata jawaban Abu Bakar sama dengan jawaban Rasulullah. Padahal Abu Bakar tidak bertemu dulu dengan Rasulullah untuk menjawab pertanyaan Umar. Itu sahati namanya. Kata Abu Bakar, wahai Umar, tenang. Beliau adalah Rasulullah, pasti beliau tidak akan bermaksiat kepada Allah. Maka akhirnya nanti begitu hal ini ternyata menemui kebenarannya, perjanjian ini, maka Umar pun teringat hal ini. Akhirnya beliau bertobat sejadi-jadinya. Setiap teringat ini beliau merasa berdosa luar biasa. Dan beliau banyak bersedekah. Banyak melakukan ibadah demi menutupi keraguannya terhadap keputusan yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah akhir dari bahasan kita tentang perjanjian Hudaibiyah. Yang ini merupakan pintu awal kemenangan besar kaum muslimin di peristiwa-peristiwa selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.